Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore anak-anak dan seluruh wali santri SD Antawirya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, hari ini di tanggal 9 Mei 2021 bertepatan dengan hari ke-27 kita menjalankan puasa Ramadan. Nah, santri-santri hebat SD Antawirya harus tetap semangat dalam meningkatkan ibadah di bulan yang penuh berkah ini, nggih. Nah, anak-anakku, tahukah anak-anak bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan doa. Dalam Al-Quran mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Kemudian, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Nah, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi sangat dianjurkan nggih anak-anak semuanya untuk sesering mungkin berdoa meminta apapun kepada Allah. Doa-doa yang paling mustajab di bulan Ramadan ini nggih, pasti semua doa yang kita panjatkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi ada keistimewaan, yaitu di waktu mau sahur dan ketika akan berbuka. Jadi waktu ketika akan sahur dan mau berbuka ini adalah waktu yang istimewa. Ketika kita mau berbuka dan juga sahur, diusahakan untuk kita berdoa nggih, jangan sampai kita tidak berdoa. Karena di situ adalah tempat terkabulnya semua doa. Perbanyak doa ketika mau sahur dan berbuka nggih. Nah, berbicara mengenai berdoa, tentunya di setiap apa yang kita lakukan sedikit banyaknya pasti kita iringi dengan doa. Pernahkah santri-santri SD Antawirya berdoa? Apakah pernah? Nah, Ustazah yakin bahwasannya santri-santri hebat SD Antawirya sering berdoa kepada Allah, bahkan setiap hari. Nah, tema yang akan Ustazah sampaikan hari ini adalah tentang adab berdoa. Apa sih Ustazah adab itu? Dan apa saja adab berdoa itu? Nah, Ustazah jelaskan satu persatu nggih. Adab adalah aturan mengenai sopan santun. Sedangkan adab berdoa adalah tata cara atau sopan santun ketika kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa itu juga ada tata caranya nggih. Orang yang berdoa dengan adab, maka insya Allah akan segera mengabulkan doa-doa kita. Jadi ketika berdoa sebaiknya menggunakan adab nggih. Nah, berikut ini Ustazah akan menyebutkan beberapa adab berdoa. Yang pertama yaitu menengadahkan tangan seperti ini. Menengadahkan tangan nggih. Apakah setiap berdoa harus menengadahkan tangan? Nah, boleh kita berdoa hanya dengan memejamkan mata, atau bisa juga doa hanya di hati, itu diperbolehkan. Namun alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dengan menengadahkan tangan, karena menengadahkan tangan ini adalah termasuk dalam adab berdoa. Kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah diawali dan diakhiri dengan sholawat. Biasanya kita berdoa seperti ini ketika kalian mengikuti pengajian atau sholat berjamaah di musola, pasti imamnya berdoa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, dan seterusnya. Nah, mengapa kok kita pakai sholawat?
Ada yang tahu anak-anak kenapa kok kita pakai sholawat terlebih dahulu ketika berdoa? Nah, karena kita ini bisa tahu doa dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagai rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad, maka kita memakai sholawat ketika berdoa. Nah, apabila doa ini diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat juga, maka doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian selanjutnya yaitu dalam keadaan suci. Ustazah, seperti apa berdoa dalam keadaan suci itu? Apakah harus suci terlebih dahulu kalau mau berdoa? Nah, pasti anak-anak pada bertanya seperti itu. Nah, yang dimaksud dalam keadaan suci di sini adalah contohnya seperti mandi atau berwudu. Nah, kemudian apakah kalau di tempat umum Ustazah kita belum mandi, belum juga wudu, kita tidak boleh berdoa kepada Allah? Nah, tentu diperbolehkan ya anak-anakku, kita berdoa dimanapun dan kapanpun itu diperbolehkan. Namun alangkah lebih baiknya berdoa dalam keadaan bersih dan juga suci, karena Allah sangat menyukai kebersihan dan keindahan. Seperti contohnya ketika kita mau rekreasi, pasti kita mandi terlebih dahulu sebelum berangkat. Nah, begitupun juga ketika berdoa menghadap kepada Allah dianjurkan dalam keadaan suci, diusahakan dalam keadaan suci, nggih. Kemudian untuk adab yang selanjutnya yaitu berdoa dengan rendah hati, suara lembut dan penuh harap. Jadi ketika anak-anak berdoa tidak perlu teriak-teriak agar semua orang tahu doa kita, itu tidak perlu nggih, karena Allah menyukai orang-orang yang berdoa dengan suara yang lembut dan juga penuh harap. Seperti dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 55 dan 56 yang disebutkan bahwasanya adab ketika berdoa yaitu dengan rendah hati dan bersuara lembut serta penuh harap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang yang melampaui batas di sini adalah orang-orang yang berdoa dengan suara yang lantang, yang teriak-teriak. Nah, itu Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Penuh harap ya. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi ketika kita berdoa harus dengan suara yang lembut dan juga penuh harap, nggih. Tidak perlu teriak-teriak. Kemudian selanjutnya adab yang selanjutnya yaitu yakin akan dikabulkan. Nah, ini adalah adab yang sangat penting nggih ketika kita berdoa. Jadi kita harus yakin apapun yang kita minta itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Jadi di hati kita harus yakin. Ketika kita berdoa memohon kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Entah itu langsung dikabulkan atau tidak, yang terpenting kita harus yakin. Jangan sampai ada keraguan kepada Allah jika kita berdoa. Nah, jika kita sudah berdoa setiap hari, setiap waktu, namun belum dikabulkan oleh Allah, nah mungkin saja bukan berarti doa kita ditolak atau tidak dikabulkan oleh Allah, nggih. Mungkin Allah masih menunda doa-doa kalian, digantikan dengan waktu yang lebih tepat.
atau menggantikannya dengan ketetapan yang jauh lebih baik nggih. Jadi anak-anak jangan berkecil hati, jangan kecewa ketika doa-doa kalian belum dikabulkan oleh Allah, karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Yang terpenting adalah yakin bahwa akan dikabulkan. Nah, anak-anakku semuanya, itulah beberapa adab ketika berdoa. Nah, sebelum Ustazah akhiri kultum hari ini, Ustazah mau mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Nggih? Kita doa lapang dada dan selamat dunia akhirat. Coba bagaimana adab ketika berdoa? Yang pertama tadi adalah menengadahkan tangan. Kita menengadahkan tangan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat, dan Ustazah meminta maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan penjelasan ini. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.